Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Teddy Hermansyah dengan NIM 182249917. Di sini saya akan menjelaskan prinsip perangkat keras input output dan prinsip perangkat lunak input output. Oke, pertama yaitu prinsip perangkat keras input output. Di sini pemanfaatan perangkat lunak untuk mengolah input output ini pada dasarnya adalah mengorganisasikan software dalam beberapa layer, di mana level bawah menyembunyikan akses atau kerumitan hardware untuk level di atasnya. Level akan berfungsi sebagai antarmuka atau interface ke pengguna. Oke, untuk yang 1,1 yaitu input output device. Input device menjadikan komputer berguna bagi manusia. Sebuah sistem kontrol input-output bertujuan untuk memberikan bantuan pada user untuk memungkinkan mereka mengakses berkas tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Kontrol input-output menyangkut manajemen berkas dan peralatan manajemen yang merupakan bagian dari sistem operasi. Selanjutnya, untuk 1,2 device controller. Supaya piranti-piranti input-output dapat dikontrol dan berkomunikasi dengan sistem komputer, maka harus ada device controller yang berfungsi sebagai antarmuka antara piranti input-output dengan sistem internal komputer. Device controller ini merupakan sirkuit digital yang berfungsi mengontrol kerja komponen mekanik ataupun elektris lainnya dari piranti input-output. Jadi device controller ini kerjanya ya seperti kita sering pakai, seperti mouse, keyboard, dan lain-lain. Kan kalau mouse itu kan memakai USB. Di sini ada juga bisa contoh memakai adapter, tapi saya nggak bisa memberikan contoh-contohnya karena saya nggak punya. Oke, untuk 1,3 yaitu DMA controller. DMA atau kepanjangan dari Direct Memory Access merupakan suatu konsep yang akan membuat komunikasi informasi antara peripheral device dengan main memory akan lebih efisien dengan cara meletakkan bus pada DMA controller yang menghubungkan dengan peripheral device. Dari singkatan DMA ini maksudnya dari kepanjangan Direct Memory Access ini yaitu akses memori langsung. Seperti kinerja adapter yang memasukkan memori dalam sebuah adapter ya, lalu masukkan seperti USB dan akan membaca data-data yang ada dalam kartu memori kita. Oke, selanjutnya masuk ke materi tahap 2, di mana sini prinsip perangkat lunak input output. Pemanfaatan perangkat lunak untuk mengelola input output ini pada dasarnya adalah mengorganisasikan software dalam beberapa layer, di mana level bawah menyembunyikan akses atau kerumitan hardware untuk level di atasnya. Level akan berfungsi sebagai antarmuka atau interface ke pengguna. Jadi ini hanya sekedar sedikit pengertian saja. Untuk lanjutnya akan dijelaskan lagi di layar 2.1. Selanjutnya pembahasan 2,1 yaitu tujuan perangkat lunak input output. Adapun kriteria karakteristik atau tujuan perangkat lunak input output sebagai berikut. Pertama, konsep dalam desain software input output. Kedua, penamaan yang seragam atau uniform naming. Contoh, seluruh disk dapat dibuat dengan hierarki sistem file yang menggunakan NPS. 3. Penanganan kesalahan atau error handling. Di sini contoh pertama, controller device driver, dan jika tidak bisa ditangani beri pesan. 4. Synchronous blocking dan asynchronous atau interrupt driver transfer. Kebanyakan input output adalah asynchron atau dibilang kebanyakan transfer. 5. Server first dedicated device. Contoh disk untuk server dan printer untuk dedicated. Oke, selanjutnya masuk ke materi 2,2 yaitu
interrupt handler. Ketika CPU mendeteksi bahwa sebuah controller telah mengirimkan sebuah sinyal ke interrupt request lain dengan membangkitkan sebuah interupsi, lalu CPU kemudian menjawab interupsi tersebut, juga disebut menangkap interupsi, dengan menyimpan beberapa informasi mengenai state terkini CPU, contohnya nilai interupsi pointer, dan memanggil interupsi handler agar handler tersebut dapat melayani controller atau yang mengirim interupsi tersebut. Oke, selanjutnya masuk ke tahap 2,3, yaitu device driver. Di sini mekanisme kerja dari device driver yang pertama menerjemahkan perintah-perintah abstrak menjadi perintah-perintah konkret. Kedua, begitu telah dapat ditentukan perintah-perintah yang harus diberikan ke pengendali, device driver mulai menulis ke register-register pengendali peralatan. Ketiga, setelah operasi selesai dilakukan peralatan, device driver memeriksa kesalahan-kesalahan yang terjadi. 4. Jika semua berjalan baik, device driver melakukan data ke perangkat lunak device independen. 5. Device melaporkan informasi status sebagai pelaporan kesalahan pemanggil. Oke, di sini adalah layar terakhir, yaitu 2,4 device independent input-output software. Fungsi utama perangkat lunak tingkat ini adalah bentuk fungsi-fungsi input-output yang berlaku untuk semua peralatan dan memberi interface seragam ke perangkat lunak tingkat pemakai. Di sini fungsi-fungsi yang biasa dilakukan antara lain interface seragam untuk seluruh driver, penamaan peralatan, proteksi peralatan, memberi ukuran blok peralatan agar bersifat device independen, melakukan buffering, alokasi penyimpanan pada blok device, alokasi pelepasan dedicated device, pelaporan kesalahan. Oke, terakhir sini saya akan mengakhirinya dengan simpulan. Dalam sistem komputer, manajemen input-output sangat diperlukan karena input-output adalah sarana user untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Contoh perangkat input-output seperti keyboard, mouse, audio controller, video controller, disk driver, networking port, dan lain-lain. Manajemen input-output pun diperlukan agar user dapat langsung menggunakan perangkat input-output tanpa harus menginisialisasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam setiap sistem operasi selalu terdapat input-output manajemen. Oke, sekian dari saya mengenai prinsip perangkat keras input-output dan prinsip perangkat lunak input-output. Terima kasih.